Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Saya Novalinda. Sekali lagi hari ini ingin menyatakan kepada teman-teman bahwa kita ini harus sadar ya, komunitas kita itu betul-betul sedang dirusak dari dalam dan dari luar. Ya, berita-berita yang beredar itu sungguh ingin menjatuhkan ST Lufa tanpa tahu isi di dalamnya. Jadi ada orang yang memanfaatkan situasi kondisi buruk ini untuk kepentingannya gitu. Jadi dia beberapa orang ini punya kepentingan sendiri. Ya, ada salah satunya misalkan seperti ini ya, saya kasih gambaran aja. Dia senang trading, ya, dikumpulkannya uang-uang mitranya atau siapa yang dia kenal untuk join di ST Lufa, membeli Cenpay, ya, itu ditradingkan. Nah, dengan adanya trading ini, tentu yang bergerak untuk trading atau bergerak untuk menghidupkan omset ST Lufa itu yang mana nih teman-teman ya? Mungkin tujuan, kembali ke tujuan dan niatnya, mungkin dia ingin kenyang sendiri kali ya, sehingga janji-janjinya banyak yang terlalu melambung, atau intinya dia banyak merasa kecewa dengan harga Cenpay yang tidak kunjung naik-naik. Nah, gitu ya, tapi dia bersuara kuar-kuar gitu yang menjatuhkan ST Lufa. Jadi apa ya, lucu gitu ngelihat manusia ini. Dia ingin harga Cenpay naik, dia egois untuk dirinya sendiri, keuntungannya banyak yang dia rugikan, dia tidak hiraukan. Tapi yang penting dia kumpulkan lagi orang-orang untuk join besar-besar. Entah apa maksudnya, yang jelas dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, jadi dia geram sekali dengan ST Lufa jika Cenpay-nya tidak naik-naik harganya, karena dia sudah berjanji dengan mungkin beberapa mitranya yang luar biasa sudah menuntut. Ya, dia ketakutan saat ini, bisa saja dengan rasa seperti itu dia tambah jadi keluar-keluarkan berita negatif tentang ST Lufa. Teman-teman tuh harus sadar ya, dari awal kita ditinggalkan banyak orang-orang yang sudah duluan join di bisnis ini. Kita tidak banyak edukasi, upline yang gadungan ya, tidak mengerti kepemimpinan, sehingga banyak merugikan mitra-mitranya. Yang disalahkan nanti founder dan dev, elite leader dan lain-lain. Pokoknya menyalahkan orang terus. Nah, jadi yang di bawah nih yang nggak tahu-tahu, kalau tahu hukumnya dosa, periksa dulu semua masalah baru bicara ya. Kita berpikir hari ini teman-teman. Jadi kita itu diledekin banget nih. Tuh lihat tuh harga Cenpay nggak naik ya kan. ST Lufa tidak bisa bergerak. Karena apa? Komunitasnya memang tidak mau bergerak, kayak harga tidak naik katanya. Ya betul-betul. Kalau sadar hal itu, ya harusnya ya gimana ya, kalau orang-orang yang berjuang di bisnis ini ledekan, ini bisnis yang harus diperjuangkan ya. Jadi ya kita bergerak lah. Tapi kalau misalkan ya rasain lo ya, gua nggak mau bergerak dan mudah-mudahan yang lain juga nggak mau bergerak, itu doa ya. Tapi doa orang yang jelek-jelek mungkin akan terkabul ya, dia nikmati dengan hasil terkabulnya doa dia. Tapi kan ada juga doa dan perjuangan orang-orang yang niatnya baik ya, dia tidak menyadari hal ini. Ada Allah ya yang menentukan, mungkin ini seleksi alam ya. Jadi kalau misalkan yang nggak bergerak ya sudahlah, nggak apa-apa ya, toh masih ada yang bergerak. Makanya yang ada sekarang ini cari orang-orang baru ya. Kalau orang-orang lama yang nggak mau bergerak lagi, tinggalin, udahlah, suruh pikir sendiri. Karena kita sudah banyak mengedukasikan, tapi kenapa pikirannya masih juga negatif, terserah dia, udah ya. Yang penting kita masih segar ini, masih positif, cari lagi orang-orang positif. Banyak sekali teman-teman, tinggal kita yang memintarkan diri. Oke, itu yang nomor 1.
Nah, ini yang nomor 2 nih. Ya, saya ambil kesimpulan ada 9 kategorinya. Ya, saya jawab di sini, ya, di-sharekan kemana-mana bicara saya ini, boleh, biar yang negatif pada dengar, ya. Ini saya langsung jawab hari ini tanpa rekayasa, tanpa ada yang masukan dari petinggi-petinggi, ya. Ini asli dari saya selalu begitu dari awal juga, dari selalu begitu. Saya nilai petinggi-petinggi juga dari diri saya sendiri, bukan dari mana-mana. Saya kan gak mau bodoh, ya. Hidup udah setua ini masih bodoh juga, salah sendiri, itu pertanggungjawabannya nanti di akhirat, teman-teman. Jadi katanya ada rahasia besar, katanya, yang disengaja disembunyikan oleh petinggi ST Lufa. Seolah-olah rahasia yang ingin menjatuhkan komunitasnya sendiri atau usaha ini. Kan lucu ya, orang udah modalnya gede-gede gitu loh, ngeluarin biaya yang di atas miliaran gitu, harus ada rahasia yang untuk menjatuhkan. Ya ampun, ya. Yang ada juga rahasia ini nih kira-kira nih, ya, teman-teman paham nggak? Berdarah-darah loh memperjuangkan ST Lufa ini supaya tetap bergerak, supaya tetap hidup sampai hari ini, walaupun ujiannya berat sekali, ya. Sadar nggak itu? Itu rahasianya, berdarah-darah, ya. Yang ketiga, janji teknologi DEV katanya bisa distabilkan harga CNP di angka lebih dari $150 itu tidak terbukti. Bohong banget, ya. Kita tuh bahkan udah 39 juta harganya, lebih dari sangat terbukti, ya, walaupun dalam keadaan yang dikecewakan oleh semua mitra-mitra yang tidak bergerak dan orang-orang yang negatif, yaitu terjadi. Dan bahkan harus diketahui, ya, bahwa swab itu nantinya ketika dibuka itu tetap mengikuti harga minimal 2.250.000 atau harga yang tahun depan signifikannya seperti apa. Itu harus sadar dong, itu duit, itu bisa jadi sultan itu kalau terbukti, ya. Makanya diperjuangkan sekali. Bersyukur harusnya ada dev yang berjuang seperti ini, ya. Diharapkan CNP itu tetap naik oleh founder. Lalu usaha ST Lufa ini tetap bertahan, ya, harga bisa signifikan, bersyukur, didoain harusnya, ya. Terus ada lagi nih yang ketiga, ya, seolah-olah begini, saya singkat pertanyaannya. Katanya, kok kenapa harus seolah-olah member yang disuruh bekerja harus top up dulu, joinkan member-member baru, katanya gitu, seolah-olah semuanya disuruh bantu developer atau founder, member-membernya yang bekerja capek-capek kayak tenaga rodi gitu, ya. Kerja rodi, bukan tenaga rodi. Kan lucu ya, ini bisnis komunitas, ya. Seperti bank lah, kalau nggak ada orang yang nabung, emangnya ada itu bank yang buka terus ya tutup lama-lama, kan gitu. Berarti kan ada yang bergerak di situ, ekosistem. Ada yang nabung, ada yang mengelola. Kalau di bisnis ini ada yang join, ya, dia kan mengelola akunnya sendiri. Ya, kalau dia merasa ini komunitasnya atau dia merasa ini bisnis, ya dia harus mengembangkan hasil kelolaannya itu seperti apa, ya harus top up, ya harus apalah, diikuti arahan di usaha ini. Jadi nggak aneh lah kalau memang arahannya tetap semua mitra harus sadar dan bergerak, ya. Founder dan dev juga bergerak kok, gitu, ya. Semua harus bergerak gitu. Lucu nih orang benar-benar. Yang keempat, Safe Box WD tidak terbayar, katanya, dicicil-cicil. Ya, kalau misalkan memang sudah sengaja dibikin seperti ini, komunitas dihantam-hantam terus, walaupun sudah diupayakan, ya, semua itu berjalan dengan berdarah-darah untuk supaya semuanya terbayar dengan baik, ya.
Ya Allah kan yang lebih tahu ya. Tidak bisa juga satu orang atau dua orang berkorban untuk sekian puluh ribu orang. Mikirlah ya. Jadi kalau misalkan tidak dibayar penuh, dicicil-cicil, lihat niat baiknya masih dicicil ketimbang orang lain tuh baru join seminggu scam ya. Contohnya tuh kali kayak Alimama gitu. Kalau rugi di bisnis lain ikut ini itu mau berkorban. Bayar lagi kan kalau ikut bisnis yang lain-lain. Nah, kalau di sini mungkin ada yang modalnya cuma 150.000 doang, tapi suaranya juga udah kemana-mana ya. Terus ada juga yang besar sih memang, tapi kan ada di akunnya gitu ya. Jadi kalau mengikuti arahan aja yang benar, kerja untuk dirinya sendiri juga kok kan dapat untung dia gitu ya, sama-sama gitu harus dipahami. Yang kelima, katanya para elit ini hanya manggut-manggut aja ngeliat kezoliman petinggi ST Lufa. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun ya. Kita tuh para elit leader itu, ya ampun kasihan banget dengan petinggi kita. Luar biasa pengorbanannya teman-teman. Saya nggak bisa ceritain sekarang. Nanti Anda akan tahu berdarah-darahnya Pak Sam, founder kita. Seperti apa udah dibikin, udah dikhianati oleh teman-teman dekatnya sendiri yang sudah elit leader zaman dulu ya. Udah kenyang mereka dibikin, ya mereka begitu tinggal masuk ke ST Lufa merasa tidak seperti dulu lagi, nggak enak gitu sistemnya, masih enakan di hektor kan begitu. Lucu, ini bisnis kan buat masa depan, jadi harus ada perubahan-perubahan mengikuti masanya lah. Yang terbaik apa kan pemerintah dan petinggi kan lebih tahu gitu loh, jadi kan harus ikut satu komando dong harusnya. Tuh ketahuan banget tuh kalau yang keluar dari bisnis ini berarti udah mikirin keuntungan melulu. Dia nggak mikirin mitranya, nggak mikirin jangka panjangnya buat orang-orang yang sudah berjasa dengan dia kan gitu ya. Terus yang keenam, katanya masalah kesemerawutan itu kok dibebankan pada member, nggak sadar ya. Aduh, ini lagi ya. Join di sini mandek, kalau nggak kerja ya gagal paham terus lah isinya menularkan virus. Ini kan memang sudah diindikasikan seperti itu, memang diinginkan, diarahkan orang yang mempunyai niat yang tidak baik di sini. Sudahlah yang kayak gitu tuh udah harusnya udah katam ya teman-teman. Yang ketujuh, omset yang dari yang bergerak pastinya bukan untuk dev ya. Dia tuduhkan ini semua yang bergerak pasti tujuannya untuk memperkaya dev. Bohong ya, tidak seperti itu. Yang ada dev yang mengeluarkan sebagian harta bendanya semuanya untuk kita nggak sadar aja ya. Nantilah ada waktunya Anda sadar dan kita sadar semuanya. Kalau perlu saat ini secepatnya biar bisa cepat-cepat bangkit ya. Untuk dirinya sendiri aja aduh susah payah, kerjanya cuma koar-koar doang tuh orang-orang negatif ya. Walaupun misalkan nih tidak diwajibkan bergerak ya, ada kerja pasif dan aktif ya, tapi kan terus harus berjalan, bukan yang dulu-dulu terus gitu kan. Sebanyak-banyaknya kan harus diviralkan bisnis ini, maka omset terus bergerak biar adil gitu. Harus paham seperti itu. Ini yang kedelapan, dibilang tidak ada inisiatif dev atau founder naikin harga. Aduh, nih orang udah kepinteran di dunia apa fitnah. Jadi begini nih. Bukan tidak ada inisiatif dev dan founder buat naikin harga. Duh, udah diusahakan, udah dikorbankan buat naikin harga. Nanti banyak lagi yang sell seperti itu, keenakan ya. Udah nggak kerja, kerjanya jelek-jelekin lagi. Ya, nyari untung sendiri, yang disalahin pemimpin lah, elit leader lah ya, nggak tahu kerjanya seperti apa ya, untuk mencari keuntungan sendiri, bla bla bla
Ya, seperti itu ya orang-orang yang negatif ini. Rata-rata untuk keuntungan diri sendiri. Yang kesembilan, jika mau normal kembali hasil WD, ya normal semuanya, ya harus saling support lah. Ini dituduh WD-nya nggak bener ini itu segala, ya kembalikan ke pikirannya masing-masing. Orang, sekali lagi saya bilang, bank atau usaha lain tidak ada yang nabung, tidak ada yang bekerja. Apa yang dihasilkan? Apa yang buat bayar? Saya tanya dulu pada Anda semua teman-teman, ya yang negatif terutama nih, ya. Jadi yang ke-10 nih, yang memviralkan ST Lufa ini jelek-jelek, sebetulnya dialah sesungguhnya yang melakukan kesalahan fatal, teman-teman ya. Karena kalau bila dia menjelek-jelekan ST Lufa itu cerdas, ya, sekali lagi, ya, dia paham, dialah sebetulnya yang membuat keadaan ini jadi tidak normal. Mereka lah yang ingin menjatuhkan harga Cenpei itu, ya. Jadi teman-teman, kita sebetulnya ada di bisnis yang terbaik karena pemimpin-pemimpin kita baik dan sabar. Ya, sampai saat ini mereka tetap aja bekerja tanpa suara. Ya, di mana-mana tetap ngomset. Bagaimana cerita jungkir balik, bagaimana ST Lufa ini bertahan sementara teman-teman dan yang terutama tuh yang negatif-negatif tinggal nungguin harga Cenpei naik. Kalau naik sukacita buru-buru, ya cari keuntungan. Giliran tidak naik, nyantai-nyantai, ngokoar-koar gitu, malu-maluin aja, ya. Ya, seperti itulah teman-teman keadaannya. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman, informasi dari saya ini bukannya emosional. Saya hanya kasihan dengan orang-orang yang loyal di sini, dengan para pemimpin kita. Jadi hari ini mudah-mudahan apa yang saya katakan ini direnungkan dan dibuktikan. Bagaimana Anda segera bangkit, segera berpikir positif, dan kita ngomset lagi bareng-bareng, supaya kita buktikan bahwa Allah akan memenangkan orang-orang yang dengan tujuan niat baik. Ya, ini seleksi alam. Jadi teman-teman harus sadar, hati-hati. Jika ini rezeki kita di sini, ya saya bilang, saya pembisnis lah selama hampir 20 tahun ya. Saya ikuti bisnis itu, penghasilan saya juga pernah sampai hampir 20 miliar ya, walaupun kecil ya masih dibanding Pak Sam dan founder ya. Tapi properti dan lain-lain yang saya ikuti, bisnis network ya, saya dapat pengalamannya saja teman-teman. Ya, tapi untuk kita renungkan hari ini, terutama saya ya melihat bisnis inilah yang paling luar biasa. Selain berkah kepada diri saya, dan saya melihat ke depan ini luar biasa. Kalau teman-teman juga cerdas menyikapi bisnis ini, pasti ke depan adalah orang-orang yang terpilih dari Allah untuk menjadi sultan. Yakin sultan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi